Tapi sebaliknya apabila kita cuma sekedar di dalam nanam itu cuma ingin menumpuk dunia, ingin memewah-mewah untuk urusan-urusan dunia, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Maka perbanyaklah di dalam waktu-waktu di dalam kebaikan. Maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga dikatakan orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu minal ibadat kal akl wa syarab wa sya'i lil ma'ash awqatan tahussuha. Bagi juga seharusnya jadikan setiap sesuatu yang Allah berikan, yaitu adalah dari kebiasaan kita, seperti halnya makan, seperti halnya minum, dan juga seperti halnya usaha-usaha di dalam urusan-urusan kehidupan seperti cari nafkah. Maka gunakan di situ waktu-waktu itu adalah dalam kebaikan. Maka gunakanlah, maka jadikanlah kebiasaan-kebiasaan itu sekiranya bisa mendapatkan pahala. Kita tidak pernah lepas dari hal itu. Sedang apabila kita tidak pernah lepas, maka gunakan sesuatu itu dalam kebaikan. Seperti menggunakan HP. HP ini juga adalah sebuah bisa digunakan di dalam kebaikan apabila kita tunjukkan kepada kebaikan. Kita untuk silaturahim, menyebarkan tentang perkara-perkara yang baik, maka akan juga mendapatkan kebaikan. Justru dengan menggunakan HP kita di situ tinjaunya lebih besar. Kalau kita misalnya mendengarkan di majelis ini misalnya cuma 5 orang, tapi karena di-share di sosial, maka orang banyak yang mendengarkannya. Maka kita juga mendapatkan dari pahala itu. Misalnya orang itu yang mendengar ada 100, dan dari salah satu mereka kemudian bertobat gara-gara share kita misalnya. Wah, betapa beruntungnya kita. Sudah mendapatkan keberuntungan, karena Allah nanti yang akan menentukan segalanya. Maka dari itu seharusnya yang bagi anta jalima ta'atahu minal adat kal agal wa syarab wa sa'ilil lil ma'ash. Wa'lam, ketahuilah annahu la yastaqim ma'al ihmalul hal la tasihhu ma'al ighfalul bal. Juga tidak akan lurus, yaitu adalah apabila disertai dengan kecerobohan, dan juga tidak sah satu pekerjaan apabila disertai dengan kelalaian. Terus bagaimana? Maka kita tidak boleh ceroboh di dalam setiap pekerjaan, dan juga janganlah kemudian kita lalai di dalam setiap ibadah. Setiap kita ibadah, maka jangan kemudian lalai. Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maka celaka, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang salat. Orang salat yang mana? Adalah orang salat yang dengan keadaan lalai, maka celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu adalah orang yang dengan keadaan lalai. Maka usahakan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hujjatul Islam nafallahu bi yanbaghi an tuwazzi' awqatik wa tartibu awratika wa ta'inul kulli waqtin saghalan la ta'addahu wa la tu'athir fihi siwahu. Kata Imam Ghazali mengatakan bahwa seharusnya maka membagi waktu-waktu kalian, dan susunlah tentang wirid-wirid kalian, dan tentukan di dalam setiap waktu, di dalam kesibukan, di dalam waktu-waktu, maka tentukan, maka tertibkan ente wirid-wiridnya. Maka kita sudah banyak berbagai wirid yang Allah ajarkan kepada kita, baik melalui waktu, keutamaan waktu, atau baik keutamaan dalam jumlah, itu banyak.
Kenapa? Karena kita ini termasuk orang manusia ini gampang bosan. Kalau cuman sekedar wiritan itu saja, maka kita bosan. Kemudian Allah mengajarkan berbagai macam bentuk wiritan, dan itu semuanya bisa diamalkan dan mempunyai keutamaan yang Allah janjikan bagi setiap wirid-wirid yang ada. Maka waktu-waktu kita tertibkan, yaitu berupa aurat, yaitu berupa wirid-wirid. Maka janganlah kemudian engkau melanggar, wala tu'athir fihi siwahu, dan tidak pernah terpengaruh selainnya. Wa amma man taraka nafsuhu muhmalan sada ihmalul bahaim yastaghilu fi kulli waqtin bima tafaqa kaifa tafaq fatamalla akthar awqati dha'i. Maka kemudian janganlah kemudian engkau menjadi orang yang rugi, yaitu adalah setiap waktunya engkau sudah susun, tapi ternyata waktu-waktu itu hanya sekedar waktu yang sia-sia. Waktu yang sia-sia, waktu kita digunakan hanya sekedar di dalam urusan yang tidak mempunyai manfaat. Jadwali misalnya sekedar dibawa nanti hari ini kita rekreasi. Habis rekreasi kita main bola. Habis main bola kita sekedar di dalam, tapi tidak ada niat di dalam kebaikan sama sekali. Maka itu yang disebut dengan waktu yang dibuang sia-sia. Walaupun kita digunakan di dalam hal-hal yang seperti itu, akan tetapi ini kan perkara yang mubah, bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka gunakan itu adalah memang untuk membantu di dalam ketaatan. Misalnya butuh olahraga, main bola, biar sehat badan. Akhirnya dengan hasilnya sehat dari badan, maka kita bisa beribadah dengan secara sempurna. Maka itu juga baik. Kemudian juga di situ adalah kita rekreasi, maka boleh di dalam melaksanakan rekreasi. Pergi kepada suatu tempat yang indah, kemudian itu ingin mendapatkan tafakur tentang keindahan alam yang Allah ciptakan, sehingga menguatkan di dalam keimanan dan menguatkan di dalam keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka itu boleh seperti itu. Tidak ada larangan di dalam hal itu seperti itu. Maka butuh kita juga di dalam rekreasi. Akan tetapi tujuan bukan di dalam kemaksiatan, bukan. Rekreasi bukan cuma sekedar di dalam senang-senang, tidak. Tapi memang murni dikarenakan untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu-waktu kita akhirnya bukan dibuat sia-sia. Betapa banyak orang, karena kadang waktu-waktu mereka dibuat sia-sia bukan dikarenakan mereka dibuat sia-sia karena menurut mereka itu yang dianggap manfaat, cuman mengukur di dalam kesenangan nafsu saja. Sedangkan kita orang yang berilmu, orang yang beragama, maka pasti bisa merubah di dalam semua hal yang kita kerjakan di dalam kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa auqatuka umruka wa umruka ra'sul malika. Maka waktu adalah umurmu. Waktu adalah umurmu, sedangkan umurmu itu adalah ra'sul malika, adalah pokok sesuatu yang berharga bagimu, itu adalah umurmu. Karena dengan umur ini adalah modal utama kalian, itulah umur, bisa menghasilkan di dalam kebaikan, maka itu karena ada umur. Mendapatkan kerugian juga dikarenakan ada umur. Apabila umur kalian digunakan dengan baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Sehingga kehidupan waktumu itulah umurmu, sedangkan umurmu itu adalah modal bagi kalian. Walaihi aslu tijarat, dan juga bagi kalian itu adalah umur adalah yang menghasilkan di dalam keberuntungan, menghasilkan di dalam keberuntungan itu adalah waktu. Seperti halnya kita di dalam berdagang, itu dikarenakan waktu berdagang. Waktu berdagang itu adalah hasil dari pekerjaan. Jangan kemudian cuma sekedar di dalam menghasilkan dunia saja, akan tetapi waktu yang kita ada ini juga gunakan
dengan menghasilkan pahala. Semuanya bisa dijadikan pahala. Berdagang kita juga bisa dijadikan pahala. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pedagang yang jujur, maka di situ adalah magomnya seperti orang siddiqin. Adalah orang yang jujur. Tapi karena sulitnya orang berdagang itu jujur. Kadang memang pertama jujur. Ya, karena jualannya masih 5. Masih bisa jujur. Tapi setelah banyak pelanggan, wah sudah mulai. Oh, saya ini beli, ya sudah mulai. Ya, karena sulitnya. Kalau bisa mempertahankan, maka magomnya seperti orang-orang yang siddiq. Itu adalah orang berdagang. Maka betapa banyak janji Allah Subhanahu wa taala bagi setiap pekerjaan-pekerjaan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau sudah bertentangan dengan kemaksiatan, maka niat kita tidak bisa untuk dijadikan ketaatan, tidak bisa. Maka jangan kemudian wabihi usulika ila na'imil abad fi jawarillahi ta'ala fi jiwarillahi ta'ala. Bagi juga bisa menghasilkan kamu kepada nikmat-nikmat yang abadi nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan surga. Itu adalah waktu. Waktu kita, pekerjaan kita itulah waktu kita. Dan ini Allah akan membayar dengan kenikmatan yang abadi, yaitu adalah surga apabila waktu yang Allah berikan kepada kita kemudian digunakan dalam kebaikan. Buat baik itu gampang. Yang repot itu adalah kemaksiatan. Misalnya kita di situ adalah malas, duduk di rumah, malas, maka niatkan keluar untuk silaturahmi kepada temannya, dapat pahala. Ketemu dengan temannya, maka temannya di situ tidak dijadikan yang susah-susah, malah disenangkan. Berkat ente datang, maka temannya bisa senang, dapat pahala. Asalkan kesenangan itu bukan kemaksiatan. Kesenangan tapi riba orang, sama aja bermaksiat namanya. Itu namanya yang disebut dengan maksiat, sepakat di dalam kemaksiatan. Rombongan dengan melakukan kemaksiatan. Nah, maka percuma di situ. Tapi bagaimana? Ya paling tidak di situ adalah kita datang pada temannya, menghibur temannya di situ supaya senang. Ketika sumpek, maka kita bisa ngasih solusi. Ketika temannya, saya ini gimana? Apa yang pikirkan? Sudah, sama saja. Kita sekampung juga. Ya, kalau ente ana lihat ente kelaparan, pasti anda bisa bantu. Kalau ente misalnya lihat anak kelaparan, ente tidak mungkin diam, pasti bantu. Ya, tidak mungkin kita melihat tetangga sekitar kemudian memang betul-betul butuh, memang tidak makan misalnya sehari semalam, pasti kita gampang untuk mengeluarkan nasi cuma sepiring. Ya, maka pasti sangat mudah. Dan tujuannya di situ adalah kita dalam hidup. Tujuan hidup itu untuk ibadah. Jangan kemudian dibalik. Ya, bukan tujuan itu adalah hidup sehat, tapi kesehatan malah dibuat kesehatan malah dibuat dalam keburukan. Tujuan hidup sehat, tapi setelah sehat dibuat kemaksiat. Wah, ini yang salah. Tapi tujuan sehat di situ adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa mudahnya. Kita enak mudah semuanya di dalam melaksanakan dalam kebaikan dengan mudah. Maka berbuatlah baik. Jadi kebaikan itu tidak harus modal, harus mengeluarkan uang maka disebut baik, tidak juga. Kita senyum kepada teman sendiri sudah pahala. Apabila kita niat untuk sunnah, ketemu sama temannya senyum, ahlan wa sahlan. Ya, sehat gimana kabarnya? Ayo kita ke sana. Tapi tidak mengajak dalam kemaksiatan. Maka seperti itu. Faquluna min anfasik jauharun la qimatalah. Maka setiap nafas itu adalah setiap nafas yang engkau miliki dari nafasmu itu adalah permata yang tidak ada nilainya. Ya, kehidupan ente ini adalah ibaratkan permata yang tidak ada nilainya. Mas, ente tidak mungkin mau, ayo nyawanya ente, anda beli 1M, tidak mungkin mau ente. Nah, ayo anda beli nafasmu,
kehidupanmu saya beli seperti ini. Wah, tidak mungkin mau. Walaupun hatta mau ditukar dengan dunia, tidak mungkin mau. Maka dari itu, maka kehidupan kalian itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka gunakan sesuatu yang berharga ini di dalam kebaikan, jangan kemudian engkau dirugikan. Idla awadalahu wa idza fata fala audalahu. Dan apabila kemudian engkau rugi, maka tidak bisa untuk dikembalikan lagi. Itu adalah waktu. Waktu ini adalah kalau apabila engkau rugi, sudah terlanjur di dalam kemaksiatan, maka sulit ente untuk kembali lagi ke tempat itu, tidak bisa. Sehingga ketika ada yang ditanya kepada salah satu ulama bahwa tempat yang paling jauh adalah tempat yang mana yang sudah dilewati kita yang kemarin. Itulah tempat yang paling jauh. Kenapa? Tidak bisa untuk kembali lagi ke tempat itu. Kalau tempat itu cuma sekedar tempat itu adalah tempat, maka bisa kembali lagi. Tapi waktu yang kita sudah lalui, maka kita tidak mungkin bisa kembali lagi di waktu itu. Tidak mungkin bisa. Maka gunakan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Jangan kemudian kita jual dengan murah, apalagi dibuat di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, perbaikilah waktu-waktu kita. Di sini adalah Imam Haddad sudah memperingati kepada kita bahwa waktu itu adalah suatu yang sangat penting, yang bisa menghasilkan di dalam pahala dan bisa menghasilkan tempat yang sangat abadi, yang nikmat-nikmat abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita di dalam bulan Ramadan ini, Allah melimpahkan di dalam setiap kebaikan sampai 70 kali lipat. Maka gunakan sebaik-baik mungkin, walaupun pahala itu adalah seperti halnya cuma silaturahmi, atau pahala di situ cuma membantu orang-orang mukmin, membantu orang-orang muslim, maka itu sudah juga mendapat pahala. Membantu orang tua lebih-lebih di bulan Ramadan, maka jangan kemudian payahkan orang tua. Di saat orang tua itu membutuhkan kita, maka kita selalu ada untuk orang tua. Jangan menjadikan kita orang yang merepoti kepada orang tua. Maka jadikan anak kita ini adalah yang bisa meringankan bebannya ke orang tua. Ya akramal akramin ya rahmanir rahim wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.